ketika kita udah jadi komposer film, justru itu bukan waktunya kita untuk show off. Tapi gimana caranya untuk nge-push si cerita jadi lebih naik tanpa orang jadi ke distract sama musiknya. Itu yang susah. Jadi di situ sih, kita kan pasti pengen ngerahin semua yang terbaik yang kita bisa ya. Tapi ya seninya ngerem itu justru di composing film tuh. Kayak kamu harus tahu limitnya segimana supaya musiknya nggak jadi ngalahin ceritanya. Nah, Itu aja sih. enggak, maksudnya kemampuan untuk Technical. bedah teori musik lebih dalam lagi gitu. eh Setelah aku lihat beberapa orang, nggak semuanya punya pendidikan musik yang formal Formal. di profesi itu. Jadi menurutku bisa iya, bisa enggak. Tapi alangkah lebih baik kalau memang paham. em, Pastinya harus nguasain programming ya. Itu nggak boleh nggak programming. Terus kalau bisa untuk urusan teknis di lapangannya ketika recording, ngerti instrumen juga, instrumen ini itu dan segala macam, karena kan itu melibatkan musisi lain, harus baca Hmm. part, harus begini begini. Ya kalau bisa lebih banyak ilmunya lebih baik, tapi kalau enggak harus bisa teamwork yang enak sama orang lain yang akan ngurus itu. Misalkan ada komposer yang hanya kompos saja, orkestrasinya serahin ke orang, aransemen, finishingnya serahin ke orang, itu juga ada. Tapi kalau sama Mas Aksan, karena aku juga sempet 2 bulan ikutan kelas film scoring kan. 2 bulan, 2 tahun. Nah, di situ kita jadi diajarin untuk DIY. Apa-apa Ah, harus dari nolnya, harus ngerti. Jadi enak sih kalau kayak gitu. Di hmm. programming, composing, arranging, ya itu harus bisa semua, akan lebih baik kalau bisa semua. Tapi base-nya tetap harus bisa baca not ya. Nggak bisa kabur ya. Nggak juga Ya itu pilihan. Kalau mau pilihan. semuanya dikerjain sendiri, berarti harus bisa baca not. Tapi kalau nggak, berarti harus hire orang lain. Namanya copyist kan. Hmm. Hmm. Copyist untuk jadi dari audio, dia transcribe ke alat balok. Ah, oke. Uh-uh. Ini Kak Aci sendiri cemplung di dunia komposer skor film ini udah berapa lama nih Kak? Eh, aku lulus cuman tuh 2013 ya. Jadi dari 2013 sih, mungkin sampai hari ini. Belum pernah dapat film layar lebar yang bagus sendiri, belum pernah. Sayangnya. Oke. Semoga segera ada. Akan segera. Iya, ya, berarti udah berapa tahun tuh? 2013 sampai 2021. Ya, Tiga lama belas itu. sampai 9 bukan? Ya. Iya. Wow, Uh-uh. wow, wow. Yang bikin menarik si Kak Aci mau nyemplung di bikin lagu untuk film itu Uh-uh. apa? Heeh. Sebenarnya emang itu cita-cita utama aku sih dari dulu. Sebelum Oh, aku ngeband dan lain-lain. Tadinya pengennya jadi animator kan. Tapi sekolah ah, animasi waktu dulu belum sebanyak sekarang dan masih mahal banget. Jadi hmm, aku lepas, kuliahnya seni rupa, yang ilmunya lalu nggak terlalu kepake. oke. Eh, Terus ya itu, nggak tahu ya, menurutku film tuh salah satu media yang paling lengkap untuk seniman ngeluarin semuanya. Itu ada audio, ada visual, jadi apa ya, semuanya ada di situ gitu. Enak aja. Hmm, Dan memang hmm, passionnya ya, memang di situ ya berarti ya. passionnya memang di situ. Ada orang yang menginspirasi kah? Orang yang menginspirasi siapa ya? Kalau lokal ya Mas Aksan lah ya. Oke. Kalau di luar nggak jauh-jauh ya, John Williams tuh pasti. Kak Aci ada ini nggak ujangan untuk teman-teman IMU di sini kalau mereka juga pengen jadi komposer skor film juga kayak Kak Aci begini? Komposer skor film Hmm. sulit ya kalau ngasih wejangan di bidang itu. Kalau musik in general masih nggak apa-apa deh. Eh, Kalau untuk jadi komposer film,
memang harus terima kenyataan kalau itu pasarnya susah buat ditembus. Tapi kalau bisa cari-cari celah yang banyak aja lewat komposer-komposer yang memang sudah diperhitungkan namanya. Kita bisa kerja buat dia dulu, dimulai kayak gitu, terus banyak-banyak cari kenalan orang-orang film. Nggak ini, jangan muluk-muluk pengen langsung film yang gimana banget. Justru film-film yang short movie gitu-gitu tuh banyak banget yang bagus kan sekarang. Kita bisa kerja sama filmmaker yang muda-muda juga. Nah, di situ bisa latihan yang bagus sih. Sebelum akhirnya nanti dapat film layar lebar. Tapi baseline-nya tetap networking ya Kak ya? Harus Networking di penting ini. sekali. Banget. Sama sering-sering ini kayak SoundCloud atau YouTube. Emang kitanya harus produktif di situ juga. Karena kalau kita yang nggak bikin pasar, ya kita nggak bisa ngarepin pasar yang notice kita duluan. Kitanya sih yang harus rajin Berkarya. bikin terus sampai akhirnya dilirik sama orang. Wow. Soalnya Kak Aci sendiri juga berangkatnya di bawah bimbingannya Kak Syuman, habis itu dilirik sama orang nih ceritanya. Prosesnya sampai dilirik tuh panjang banget. Berapa Ya, lama tuh Kak kira-kira? wow. Wah gila deh, panjang banget. Dan waktu itu sedihnya tuh, aku seneng romantic comedy kan genrenya. Oke. Selain drama dan kolosal atau apa. Waktu itu aku dipanggil ke salah satu PH untuk ngerjain drama atau romcom. Seneng lah aku. Oh boleh, itu aku pengen juga dari dulu. Begitu sampai sana, tiba-tiba aku dikasih skripnya horor. Oh, Gitu. tapi berhasil kan? Ada mitos antar film komposer. Once kamu menerima satu genre di awal kerjaan kamu, itu kamu akan kena curse ke Oh, ke depannya untuk dapatnya itu terus. Aku nggak tahu benar atau nggak, tapi temanku ada yang kejadian. Dia nggak tahu kenapa horor terus sampai hari ini. Padahal dia sendiri nggak pengen. Jadi ya, sejauh ini Kakak sendiri nerimanya apa nih genrenya? apa aja aku suka sih. Enggak, Cuman maksudnya banyakan yang dikasih gitu. yang dikasih kebanyakan drama. Berarti Kebanyakan itu hanya drama. mitos saja berarti. Layar lebarnya baru satu horor itu. Ah, Dan itu aku sejujurnya aku sedih layar lebar pertama aku malah horor tuh sedih sih. nah. Tapi seru juga kan, maksudnya mencoba. Seru. Heeh. Ya. Wow, nice. Oke, boleh ini nggak Kak? Kira-kira maksudnya cari tahu karyanya Kakak bisa dilihat di mana gitu? Karya kalau musik pop atau Mm-mm. soundtrack dan lain-lain tuh di Spotify aku ada beberapa. Ah, Jadi orang juga mungkin karena aku anaknya seneng banget garap orkestrasi ya. oke. Jadi beberapa tahun belakangan orang lebih banyak cari aku untuk bikin orkestrasi atau aransemen strings. Lebih nempel ke situ Oh, sih. Uh-uh. ah, oke. Oh iya, Kakak sendiri juga ini sih ya, pemain biola juga ya? Ya, untungnya pemain biola. Jadi Oh, aku untungnya aku pemain biola. ngerti Masih aktif Kak di ini di mana. apa perform gitu? Perform pandemi jelas enggak ya? Sebelumnya sebelum pandemi? Sebelum pandemi masih. Sih lebih Iya. lebih aktif di performing apa stringnya atau lebih banyak di composing? eh Lebih banyak kompos. Aku lebih senang di belakang layar sebenarnya. Kalau Oh, memang memungkinkan, aku aja yang kompos, untuk performnya ada orang lain lagi. Aku hmm. lebih senang kayak gitu. Tapi kalau yang perform aku lebih senang yang solo-solo. Maksudnya nggak harus solo sendirian, tapi misalkan sama bandnya Om Faris RM, aku Mm. jadi additional violinnya gitu. Aku lebih senang yang kayak gitu sih, sama band-band. Yang barusan ini ya. Ya. Eh, oke Soalnya oke main oke. sama senior-senior selalu seru sih. Nice. Oke Kak, kita udah di Iya, penghujung acara nih. oke, Ada satu pertanyaan lagi yang aku pengen tanyain lagi nih. Apa boleh. nih impiannya seorang Aci Harja Kusumah ke depannya sebagai seorang musisi? Impiannya kalau buat aku sendiri pengen
pastinya terus berkarir di sini sampai nggak ada umur kali ya. Karena aku nggak ngelihat sampai pandemi pun kayak harus belok arah atau apa, enggak sih. Pengen bisa lebih banyak apa ya, bagi-bagi pengalaman yang udah ada. Aku emang senang bikin workshop juga supaya orang dapat joy-nya gitu loh untuk main musik. Karena kalau musik tuh emang lebih indah kalau dibagi dan main bareng kan. Nice, betul. Energinya beda banget. Jadi itu ya, mungkin lebih banyak orang yang cinta musik dan udah nggak zamannya nanya main musik makan apa itu. Seriously. Makan itu makan sushi. Iya, cocokin aja sama penghasilannya segimana ya, makannya cocokin, itu perkara mudah kok. Tapi kalau untuk impian kedepannya, banyak juga kan ya musisi-musisi. Aduh, sekarang keren-keren banget sih anak-anak muda. Kayaknya hitungan hari juga aku lihat yang baru. Terus ya mudah-mudahan musik Indonesianya juga makin kuat sama makin ini ya, satu sama lain saling support biarpun beda dunianya gitu. Kadang masih Betul. kerasa sih kayak yang ini lebih gimana, yang ini Ya, dianggap kurang gimana. Aku nggak suka. betul. Harusnya Semuanya inklusivitas. Heeh. semuanya istimewa kok. Betul. Waduh. Oke. Kak Aci, Iya, thank you banget untuk thank you juga. waktunya, untuk sharingannya. Eh, ini kalau teman-teman IMU di sini nanya, Gil, mau dong ngobrol-ngobrol nih sama Kak Aci nih, gue tertarik nih sama scoring film gitu. Bisa hubungin Kak Aci di mana nih? DM aja. Instagramnya boleh disebutin? Boleh? Apa? Acinya ACHI, Harja pakai DJ, Harja Kusumah pakai H. Oke, ntar aku share. Siap. Oke, Kak Aci, sekali lagi thank Ya, you. Tetap sukses, tetap sama-sama. sehat. Sehat juga. Impiannya ini terwujud soon ya. Amin. Oke, thank you. Terima kasih untuk teman-teman IMU Indonesia yang telah menonton podcast kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Apabila merasakan manfaatnya, silahkan di-share. Dan apabila teman-teman ingin mengikuti perkembangan IMU Indonesia, bisa follow kita di Instagram @imu_Indonesia. Juga bisa di Facebook page kita, Intelligence and Music. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.